Talkshow Batu Raja Radio. Ya, dengan kanca lo Ibung Mumun janjikan tadi ya bahwa di jam 9 sampai dengan jam 10 Indonesia Barat Ibung Mumun hadir bersama dengan narasumber kita ini ada wanita cantik. Wah. Jadi di rundingan talkshow kita bersama dengan Balai Litbangkes ya. Jadi Mamangon Ibung, selamat siang. Ini di mana Kiana dengan ingkan Batu Raja Radio sudah hadir di studio Batu Raja Radio ini Ibung Dwi Fitrianing Tias. Apa kabar sayangku? Oh. Menggigil di sayang pagi-pagi. Apa kabar sayangku pagi hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Ibung Mumun apa kabarnya, Bu? Kalau Ibung Mumun nih cak dijenguk sama Ibung Dwi ya. Semakin hari semakin baik. Apalagi semakin cetar. Tapi ngomong-ngomong ini nih, ngemeng-ngemeng Ibung Dwi ini datang ke studio Batu Raja Radio ini pasti ada yang dibawa selain makanan. Aduh. Angin dari Ibung Mumun nih langsung memerah dia begitu Ibung Mumun bawa makanan. Bukan maksudnya makanan itu berupa kue untuk talkshow. Iya. Pasti bawa kabar berita kan. Kalau dari lokal Litbangkes tuh pasti bawa hal-hal yang untuk disampaikan untuk masyarakat. Nah, bawa apa hari ini kita kira-kira ya? Jadi Bung Mumun, hari ini Bung Dwi akan membagikan informasi seputar dunia kesehatan. Ini nih ada kaitannya dengan event yang lagi rame di dunia hari ini, Bung. Oh, apakah itu eventnya ada yang kance? Mungkin Ibung Dwi ini pacak ngenjuk tahu nih untuk Mamang Wan Ibung yang ada di rumah ya. Biar kami nih dak melok nebak-nebak apa dia sekarang nih ya. Eventnya ini nih ya. Perasaan Ibung Mumun biasa-biasa saja gitu. Mungkin karena kita nih cewek ya, Bung. Jadi jadi tidak terlalu. Tidak terlalu. Benar itu. Jadi petunjuknya nih, Bung. Event ini nih bikin begadang. Tahu Ibung Mumun. Kadang itu orang yang di dusun bikin layar tancep buat nontonnya tuh, Bung. Bareng-bareng ya. Jalannya. Iya, betul. Itu pasti Piala Dunia. Tapi kalau cak itu tuh Bung kalau kita yang kita karena kita cewek kita tidak seneng ya. Ada juga kau nih Bung Mun walaupun cowok dia tidak seneng dengan yang namanya event Piala Dunia. Iya, dia galak layasinan daripada nonton itu. Subhanallah. Nunjuk tangan langsung ya Bang Rohim. Bolehlah katanya. Ya serius sih Bung Mumun tuh. Iya, statusnya tuh Bung Mumun. Jawabannya. Tapi Bung Dwi kalau mengenai Piala Dunia itu sebenarnya apa dia hubungannya Bung Dwi ini bawa Piala Dunia ke Batu Raja Radio ini? Iya, awak dari lokal Litbangkes terus bawa Piala Dunia ke sini. Nah, ini tuh kan kita bagi-bagi informasi, Bung. Sharing. Jadi kan Piala Dunia 2022 itu diselenggarakan di Qatar ya, Bung. Jauh kan di dekat Arab situ. Jadi kan banyak penonton tuh, Bung, dari berbagai belahan dunia yang berangkat ke Qatar memang sengaja menyaksikan langsung Piala Dunia itu. Iyalah kan biar seru. Iya benar. Jadi memang harus ke sana. Rasanya kalau kita cuma nonton di TV itu kayaknya kurang abdol. Apalagi kalau dia memang sudah banyak duit. Langsung ke Qatar sana dia. Benernya nih, Bung. Nah, tapi ada tapinya nih, Bung. Nah, ada apakah di balik kata tapi? Iya nih. Jadi tuh, Bung ya, menurut ahli dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO nih, Bung, penggemar sepak bola nih yang di Qatar itu berisiko terkena infeksi sindrom pernapasan Timur Tengah atau Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV. Nah, dikenalnya tuh sebagai flu unta, Bung. Ngapa bisa cak itu ya? Iya, jadi itu kan negara Qatar tuh berbatasan dengan Arab Saudi kan, Bung. Tempat flu unta ini pertama kali dilaporkan 1 dekade lalu atau tahun 2012. Nah, jadi waktu wabah itu merebak, puluhan orang jatuh sakit, Bung. Sampai tubuhnya menyebabkan kematian hingga 1/3 dari total orang yang terinfeksi. Bahayanan, Bung. Bahaya juga kalau cak itu, Bung. Nah, kan dilakukan penelitian kan, Bung. Terus terbitlah jurnal namanya New Microbes and New Infection. Jadi ilmuwan itu menyebutkan flu unta sebagai salah satu dari 8 risiko infeksi potensial yang dapat muncul dalam turnamen yang berlangsung selama 4 minggu ini. Piala Dunia itu jadi tuh
wong-wong yang penggemar yang berkumpul itu dapat menimbulkan potensi risiko penyakit ini. Jadi untuk pemainnya juga, penggemar, penduduk setempat, bahkan negara asal tim. Mungkin karena rame nih yang tadi ya. Karena manusia berjejer berkumpul tadi Bung Dwi memang ini buat kita jadi was-was juga nih kalau cak itu ya. Iya, jadi benar, karena kita memang sekarang ini Bung Dwi lagi bahas masalah flu unta ya. Sekalian lah Bung Dwi itu coba jelaskan lebih rinci lagi. Sebenarnya Ibumu juga baru pertama kali ini dengar kata flu unta tuh. Agak-agak serem-serem cak itu. Kok flu unta tuh bisa ada flu cak itu. Terus bisa apa namanya tuh ke manusia mak itu Nah, jadi agak-agak mak manu mak itu. Nah, jadi mumpung Bung Dwi lah hadir, jelaskanlah untuk ading kanca di rumah ternyata kita ada yang namanya flu unta apa itu sebenarnya Bung Dwi? Jadi yang seperti Bung Dwi sampaikan tadi nih Bung, flu unta atau MERS-CoV itu merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Ini disebabkan oleh virus corona Bung yang menyebabkan demam dan flu. Iya, jadi peneliti keamanan dan ketahanan kesehatan global dari Universitas di Australia, Dr. Diki Budiman tuh mengatakan MERS-CoV atau flu unta ini masih satu saudara dengan SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19. Ya Allah. Jadi masih satu saudara mereka tuh Bung. Ya Allah. Dan sama-sama tergolong infeksi zoonosis atau infeksi yang dapat menular dari hewan ke manusia. Iya, Itu ya ampun ngerinya. bukan. Berarti dia nih dua beradik, apa dek beradik dengan COVID tuh Iya, masih ada hubungannya. Masih Beda tipis dia nih. Betty ternyata corona lagi. Ada yang kakang kanca ya. Iya, laju ngeri juga kita kalau main ini. Baru baik Bang Dwi rasanya corona nih nak lengit kami itu. Nak hilang dari peredarannya. Kita takutnya dulu. Singgahnya tuh berjemur galau. Kalau lah matahari lah rasa-rasa muncul tuh rata-rata mulai berjemur. Takut kalau kena yang namanya itu disemprot di galau. Nah, inilah corona lagi. Tadi kata Bung Dwi virus ini punya kemiripan dengan virus COVID kan? Nah, jadi apakah virus ini juga pacak nyebar luas kagaknya nih cak COVID jadi pandemi misalnya bisa tak kira-kira yang flu unta ini nih? Iya Bung itu uji uang Organisasi Kesehatan Dunia. Mereka tuh pernah memang menobatkan flu unta sebagai cikal bakal Bung pandemi di masa depan dengan tingkat kematian mencapai 35%. Nah, tapi ada tapinya nih Ada tapinya. Alhamdulillah. Jadi dalam laporan berjudul Proceedings of the National Academy of Science, jadi laporan tentang ilmiah-ilmiah itu. Iya, biar yang di rumah tahu juga nih, paham juga. Tim peneliti internasional menyimpulkan bahwa flu unta masih harus bermutasi satu kali lagi sampai menjadi ancaman pandemi. Jadi saat ini kita masih aman, Bu. Ya Allah, alhamdulillah ya Bung Dwi ya. Berarti kita masih ada harapan ya. Semoga baik kita ini tidak jadi wabah yang mematikan nih Bung Dwi ya. Iya, kaget kalau lah cak COVID itu galau-galau PPKM, galau-galau macam itu kesekian kalinya itu aduh, jadi bingung kita. Jadi perekonomian ini juga akhirnya dia mundur lagi. Padahal baru nak bergerak perasaannya sekarang nih. Bangkit kita. Iya, walaupun pemerintah nih masih terus kayaknya ngucur ke bantuan-bantuan ya dah. Kaget lah jadi bantuan lagi. Setuju dia ya Bang mendengarnya. Bukan cak itu. Masa itu kan kita baru nak bersih dari COVID kan. Jadi kayak PPKM lagi mak itu kan kita cak mano ceritanya tuh kan. Laju takut ini kan. Tapi Bang juga penasaran ini. Untuk awal mulanya yang namanya virus itu muncul mak manunian sebenarnya sejarah yang namanya flu unta itu. Atau dia tadi namanya selain flu unta tuh MERS-CoV. Alangkah kerennya pula nama setua itu MERS-CoV ada yang kance. Nah, itu namanya. Kayak kamu bingung ngomong ke ada virus MERS-CoV. Ngomong ke flu unta aja kamu bukan. MERS-CoV. Itu sama baik. Ya dah Bang Dwi Tapi kaget dulu Bang Dwi. Kita lewat ke dulu yang berikut ini biar penasaran di rumah cak mana sejarah awalnya nian muncul yang namanya MERS-CoV tadi ya. Tetap di sini ada yang kance di 103,1 Batu Raja Radio jumpa kita di Talkshow bersama dengan Lokalit Bangkas. Talkshow Batu Raja Radio.
balik lagi Mamang Ngun Ibung kita di talk show bersama dengan Lokalit Bangkes. Ibung Dwi yang manis. Ay, yang cantik. Iya, tadi Bung Mun kan sudah sempat kita ngobroli masalah flu unta atau disebut dengan MERS-CoV. MERS-CoV. Aku nak ngapali dulu kata-kata itu, Bung Dwi. Jadi kaget kalau misalnya ditanya wong, aku tuh bisa jawabnya kayak itu, MERS-CoV. Nah, cuman MERS-CoV atau flu unta ini sebenarnya juga awalnya itu nih ya, cak mano lah sejarahnya mulanya muncul virus ini. Biar yang di rumah juga yang dimasak, yang dengarkan ini, yang ada di kantor itu, oh jadi dari itu tuh ya kakeknya. Perlu kita tahu sama adik kakang kance. Nah, jadi Bung Mumun, virus ini diketahui pertama kali menyerang manusia di Yordania. Itu memang di daerah Timur Tengah situ, Bu. Negara itu ya, Pada Yordania. April 2012. Tahun 2012 kemarin ya. Nah, tapi kasus yang pertama kali dilaporkan adalah kasus yang muncul di Arab Saudi. Itu bulan September 2012. Jadi dia ini tidak melapor waktu itu apa Bung Dwi ya? Iya. Nah, dari pengujian yang dilakukan nih Bung, didapatkan fakta bahwa virus tersebut sangat berbahaya. Wow. Sedikitnya 40% dari pasien yang mengalami sindrom pernapasan Timur Tengah tadi atau MERS-CoV itu meninggal dunia, Bung, karena mengalami infeksi. Nah, peneliti tuh mulai lah tuh kan nyari dari mana asalnya tuh. Nah, jadi infeksi itu mayoritas disebabkan oleh unta-unta Arab. Jadi tuh ada juga nih bukti kalau unta-unta Arab itu telah terinfeksi oleh kelelawar lagi. Dari hewan ke hewan ceritanya nih. Semuanya itu dari hewan ke hewan, terus hewan ke manusia. Sampai saat ini, Bung, semua kasus flu unta berhubungan dengan riwayat perjalanan menuju atau menetap di negara-negara sekitar Semenanjung Arab. Nah, kejadian luar biasa flu unta terbesar yang terjadi di luar Semenanjung Arab itu pernah, Bung, terjadi pada tahun 2015 tuh di Korea Selatan. Nah, itu kan setelah ditelusuri kan, Bung, kok bisa terjadi di Korea Selatan. Nah, ternyata tuh ada pelaku perjalanan yang kembali dari Semenanjung Arab. Aku udah galak berarti nak jalan-jalan ke Arab. Iya, takut tanah Jibong Mumun ke Semenanjung Arab tuh. Berarti kita dengan kance kalau kita nak liburan akhir tahun ini kita ke tempat kita deh baik. Kan banyak tempat kita nih, tempat pariwisatanya. Iya dah bahaya itu. Jadi kita ini juga berarti harus senantiasa waspada berarti Bung. Kalau kita misalnya pergi ke luar negeri. Nah, ada tak rencana dengan kance nih di liburan akhir tahun ini ya. Nah, pergi ke luar negeri itu kita harus minimal melakukan riset tentang penyakit di daerah itu. Di sana tuh lagi ada itu. Ya, Google lah, iya, buka minimal, Google iya. harus buka Google juga Ibu. Aku cak wong kok nak kate pak. Tapi benar itu berarti wong yang pinter ya. Kalau dia nak menuju ke suatu tempat berarti dia harus tahu dulu nih ya. Di sana tuh ada apa baik. Cak itu jangan mentang-mentang sana bagus laju beroyon-oyon ke situ ya. Jadi itu sebagai antisipasi lah, Bung. Jangan sampai itu kita malah jadi pembawa penyakit ke negeri kita sendiri. Iya nian, bener nian kalau cak itu pas balik-balik dari sana wong tertular galuh ya. Nah, tapi Bung Dwi, kalau dulu di kita dewe khususnya ini ya di negara kita lah Indonesia ini sudah ada konfirmasi positif dak wong yang MERS-CoV itu? Nah, ada belum yang kena cak itu? Nah, dulu tuh memang ada sejumlah kasus suspek, Bung, baru suspek yang disangko aja itu. Jadi dari tahun 2013 sampai tahun 2020 tuh sebanyak 575 kasus suspek. Nah, itu banyak berarti. Wong yang bergejala-gejala baik, Bung. Tapi sebanyak 568 kasus itu pas sudah dicek ke lab ternyata hasilnya negatif. Bukan. Alhamdulillah. Dan 7 kasus lainnya tuh memang sayang sekali tidak bisa diambil spesimennya. Jadi sampai saat ini tuh bisa disimpulkan kalau Indonesia masih 0, Bung, kasus flu. Wah, syukurillah ada kakang kance ya. Kalau cak itu Ibu Mun juga laju agak lega juga ini ya. Iya. Tinggal apa nih, Bung, yang lagi di Qatar ini hati-hati baik kalau ada wong kita yang sana. Kamu jangan dak pacak lagi nak ngomong ini. Seharusnya Bung Dwi kita tampil sebelum Piala Dunia. Iya, jadi
apa banyak-banyak yang artis-artis itu Iya, ya. jalanan ya tuh. Ibung Mumun baca-baca berita tuh mereka tuh dolan ke situ langsung nak nonton karena mereka berhitungkan duit banyak Iya. ya dah. Jadi langsung nak nonton langsung cik itu apalagi ada idola-idola mereka Iya, benar, kan. benar. Nah, jadi tapi benar setidaknya walaupun terlambat kita sudah mewanti-wanti. Benar. Ya dah Ini harus kita pertahankan ini yang 0 kasus flu unta di Indonesia nih. Benar Nyan Bung, benar. Tapi harus ya. Tapi kalau secara globalnya ini mana kondisinya nih sebenarnya Bung Dwi? Nah, jadi sampai tahun 2022 bulan Agustus, Bung, terdapat total 2.591 kasus konfirmasi flu unta di dunia. Banyak Dengan juga, total kematiannya tuh sebanyak 894 kasus. Nah, sebanyak 27 negara nih, Bung, telah melaporkan temuan kasus flu unta dengan 12 negara di antaranya termasuk ke dalam wilayah Mediterranean Timur yang dekat-dekat Arab Saudi itu kan. Yang sebenarnya Arab itu ya. Iya, dan Makanya aku udah galak lah aku ke sana aku udah galak foto dengan unta kayak. Nah, iya. Foto dengan orang Arab juga ini kan. Agak tak boleh balik lagi ya. Mele berfoto dengan orang Arabnya boleh Bung Momon nih. Dak galak berfoto dengan untanya. aduh. Terus mak mana nih? Jadi itu memang Bung sebagian besar kasus flu unta yang dilaporkan dari sampai tahun 2022 ini tuh berasal dari negara Arab Saudi, yaitu sebanyak 2.184 kasus dengan 813 kematian. Wow, Salah ya satu Allah. salah satu kejadian luar biasanya itu terjadi pada bulan Mei 2015 itu dengan 186 kasus konfirmasi flu unta. Nah, itu kan satu Yang keduanya tuh yang di Korea Selatan tadi kan, Bung. Nah, ini sampai pulau ke Cina, Bung. Nah, lah merambah ke situ dia ya. Jadi itu yang kejadian luar biasa ya. Maksudnya tuh yang tiba-tiba ada wabahnya itu ke situ. di Korea Selatan sama di Cina. Ada yang kanca ini mana ini jadi kita. Lanjut jangan takut. Iya, aja takut. Jadi tuh Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan kasus tambahan flu unta akan dilaporkan dari Timur Tengah atau negara lain yang transmisinya berasal dari unta Arab. Produk dari unta Arab kayak susu unta itu Bunga atau di pelayanan kesehatan. Bisa tuh jadi tempat penularan maksudnya tuh. Iya. Nah, ini harus kita waspadai juga kalau cak itu Iya. Ayo orang dulu ini nak umroh kalau cak itu. Awal ngajak emang rohim nih Bung Momon. Ada flu unta rohim. Gitu Wah, ketawong di rumah mabok dinya Bung Momon nih. Iya gara-gara Bung Dwi ngomong ke masalah merskop ini. Jadi Bung Momon bongnya agak sensitif, agak takut kan. Jadi agak takut juga. Jangan disuntik juga Bung Momon takut kan. Nah, apalagi lah ada tadi aku lah ngomong aku udah gak foto dengan unta karena takut kan. Nah, inilah ada yang ini pula dalam merambah lagi. Tapi memang Ibung Dwi sebenarnya penyakit ini kan unik termasuk karena dia tuh ditularkan oleh unta. Iya, udah nyangka ya. Iya, udah nyangka. Aku membayangkan unta badannya cak itu. Aku nih terbayang loh dengan hewan unta itu sebenarnya Jadi kalau cak itu dari unta ke unta. Jadi walaupun ditularkan oleh unta, virus ini caknya tidak masuk akal kalau dia tuh pacak nyebar cak itu sebenarnya. Jadi ini mudah tak kira-kira menyebar ini Bung Dwi yang virus flu unta ini? Nah, sebenarnya dia tuh tidak mudah menyebar ya Bung. Cuman secara umum flu unta ini dapat ditularkan dari unta ke manusia dan dari manusia ke manusia. Itu kan aku tidak galak dekat unta. Karena flu unta merupakan jenis virus yang bersifat zoonosis. Tadi kan sudah Bung Dwi jelaskan kan itu sifatnya zoonosis, bisa infeksi ke manusia. Nah, jadi virus ini dapat ditularkan melalui kontak langsung dan tidak langsung dengan hewan yang terinfeksi itu. Jadi kontak langsung dengan tidak kontak langsung. Nah, sedangkan untuk penularan flu unta dari manusia ke manusia hanya akan terjadi Bung jika melakukan kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Bisa melalui percikan darah, dahak atau droplet, batuk ya.
kena kita. Pantas kita suruh pakai masker ya. Iya, pada saat jadi pas dia batuk atau bersin atau melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi virus. Berarti dia ini pacak juga pas dia megang benda tuh ya. Iya, terkontaminasi pas kita megangnya juga dia kita kena berarti Bang Dwi. Bisa. Iya benar. Nah, berarti itu pentingnya dengan kanca walaupun sudah Covid hilang sekarang kita tetap menggunakan masker tadi ya. Iya. Apalagi kalau posisi badan kita tidak sehat ya. Nah, jadi kalau kita terpapar yang namanya virus MERS-CoV ini alias flu unta ini, biar kita tahu nih ya, yang ada di rumah juga paham galau ini apa baik gejalanya kakek dikatakan flu unta padahal bukan. Tapi kalau kita tahu ada gejalanya kakek kan kita kira-kira mah ini cek itu Bang Dwi. Nah, lanjut ya Bung ya. Iya lah, apa gejala-gejalanya tuh kira-kira? Jadi tuh ada masa inkubasi Bung. Masa inkubasi itu masa waktu virus itu masuk ke dalam tubuh sampai dia tuh berkembang dan memunculkan gejala ke kita. Oh, itu dia masih ada masanya dulu ya. Ya, jadi masa inkubasinya tuh sekitar 5 sampai 6 hari. Namun bisa juga tuh berkisar 2 sampai 14 hari. Nah, gejala klinis dari penyakit MERS ini dapat berupa asimptomatik atau tidak bergejala ya. Kita ngerasa sehat ternyata tapi dalam badan kita tuh lah ada virusnya Bung. Itu yang COVID dulu yang tidak ada gejala itu ya. Benar. Terus gejala pernapasan ringan, gejala pernapasan akut sampai kematian. Nah, astagfirullah. Namun Bung, sebagian besar kasus konfirmasi flu unta ini mengalami sindrom saluran pernapasan akut yang berat dengan gejala awal nih. Gejala awal nih yang ini mana gejalanya tuh? Demam batuk dan sesak napas. Nah itu perlu ditandain tuh. Siapa aku lagi diam aja padahal aku takut dia mau ngomong jadi dia tuh demam dulu ya. Iya, demam gejala awalnya. Nah, dan sesak napas itu perlu digaris bawahi itu. Garis bawahi sesak napasnya. Nah, nyeri sedep ini. Beberapa kasus nih Bung Mumun mengalami gejala gastrointestinal, diare, mual, muntah. Nah itu pula. Itu gejala awal yang dia mencret terus. Mual itu muntah. Benar. Itu salah kok gejala awal tapi kita belum bisa ngomong ke itu positif ada yang kanca ya dah masih harus dipantau lagi. Iya, karena memang masanya tuh sampai 14 hari lama juga lama. Setua itu tinggal di badan tuh 14 hari Mak. Iya, setengah bulan berarti dia pacak di badan kita tuh bertahan terus lanjut Bung ya. Tadi kan yang awal-awal baik. Iya, gejala awalnya. Itu kalau dia sudah mulai parah tuh, itu terjadi komplikasi gagal ginjal tuh bisa Bung, pneumonia juga bisa. Makanya sekitar 35% kasus yang dilaporkan terinfeksi flu unta ini tuh telah menyebabkan kematian. Ya Allah. Ya, jadi tuh tapi memang yang mengalami kematian itu karena kondisi medis pasien itu dia tuh punya riwayat penyakit lain. Komorbid. Misalnya dia tuh ada penyakit ginjal, kanker, paru-paru kronis, apa hipertensi, jantung, diabetes, itu. Sedangkan beberapa kasus yang terinfeksi memiliki gejala ringan tadi itu dapat sembuh dengan sendirinya. Ini memang dia ini agak berada dengan COVID kalau diperhatikan. Iya, masalahnya dia kalau memang COVID dulu kan memang itu ada orang yang tanpa gejala terus juga ada memang yang sudah terinfeksi virus itu. Cuman dia bisa sembuh dewe dulu kan dengan vitamin, dengan asupan-asupan untuk badannya dengan kanca. Tapi kalau memang yang banyak yang banyak dia langsung laju nurun yang drastis kesehatannya sehingga menyebabkan meninggal dunia Bung Dwi karena memang dia ada latar belakang riwayat penyakit lain. Iya benar. Misalnya Bung Dwi tadi ada hipertensi, penyakit ginjal, kanker, jantung, diabetes. Nah itu memang apalagi yang diserang tuh memang imunnya lemah. Terus juga dia napasnya sesak napas biasanya kan itu tenggorokannya
nyo kan otomatis apalagi yang sakit ada asma. Jangan kalau sudah ada penyakit itu biasanya dia tambah cepat kondisinya itu menurun. Tapi insya Allah kalau memang kita sudah sehat ya Bung Dwi sehat kondisi badan kita insya Allah Bung Dwi tadi akan sembuh dengan sendirinya. Betul sekali. Manis nih ya akan sembuh dengan sendirinya benar. Itu berarti ada yang kance kita tetap harus menjaga pola hidup sehat kita ya itu. Nah itu gejalanya Mamang Wan Ibung tadi sudah dipaparkan oleh Ibung Dwi ini panjang lebar dari gejala awalnya terus sampai ke yang kasus kematian. Nah itu berarti kalaupun ada yang namanya sebab pasti ada akibat, ada penyebabnya. Nah ini untuk pengobatannya itu juga caknya perlu kita jelaskan untuk adeng kakang kance ya. Mungkin ada obat untuk menyembuhkan flu unta ini biar kita tidak penasaran, tapi kita lewatkan dulu Bung Dwi ya yang berikut ini. Talkshow Batu Raja Radio. Ya, dengan Kance kita lanjut lagi. Ini talkshow kita ini semakin menarik ya. Sebenarnya kalau kita online telepon ini Bung Dwi pasti banyak yang nelpon ini. Tapi karena materi kita juga banyak harus kita sampaikan dulu ya. Untuk ada yang Kance biar juga sembari walaupun tidak kami terima telepon Mamang Wan Ibung ya, tapi setidaknya yang ada di rumah itu mengetahui sampai apa yang dijelaskan oleh Ibung Dwi mengenai MERS-CoV alias flu unta tadi. Nah, tadi sudah kita jelaskan gejala-gejalanya Bung Dwi sekarang untuk pengobatannya tuh seperti apa? Ada obat yang pacak nyembuhkan flu unta itu Bung? Nah memang Bung Momon sampai saat ini tuh sebenarnya belum ada Bung vaksin atau pengobatan khusus untuk MERS-CoV ini. Cuman ada beberapa vaksin yang memang lagi dikembangkan. Itu kan kalau kita kan COVID kan sudah ada mungkin ini karena dia tuh tidak terlalu booming nih. Jangan di booming kan. Tidak terlalu booming aja Bung Dwi. Jadi biarlah kan tidak banyak tidak banyak yang jadi tidak perlu urgent maksudnya tidak perlu terlalu penting vaksinnya tuh tidak langsung dikeluarkan, mungkin masih ditelitinya ditelitinin karena juga belum begitu banyak jangan salah yang berjatuhan tidaklah jangan. Memang belum ada yang Kance itu memang belum dikeluarkan. Jadi memang tadi kan ngerti vaksin yang spesifik kan Bung. Cuman untuk pengobatannya bagi penderita yang mendapat yang bergejala tuh Bung, yang positif tuh. Nah, diberikan pengobatan berdasarkan gejala yang dialami pasien itu. Nah, misalnya dia batuk, obat batuk. Sama macam kita COVID kemarin tuh ya. Tapi kalau COVID itu kan pengen dia ada makanan atau apa vitamin khusus ya mungkin cak kita disuruh banyak-banyak vitamin C-nya cak itu kan nambah imun. Nambah imun. Nah, tapi untuk kasus yang parah juga nih Bung. Nah, pengobatannya tuh kalau dia parah, pengobatannya juga diberikan untuk pemulihan fungsi organ-organ vitalnya baik. Walaupun dia belum ada obat khusus cuman sekedar obat-obat suportif baik. Flu unta ini harus tetap menjadi perhatian. Walaupun belum banyak, tetap harus jadi yang kita tadi harus tetap menjadi perhatian karena memiliki angka kematian yang cukup tinggi yakni 34,4%. Jadi tuh misalnya nih ada 10 orang yang terkena, 3 orang itu dipastikan meninggal dunia. Ini bahaya sebenarnya. Belum 50-50 jadi belum termasuk urgen. Tidak juga sebenarnya cuman mungkin memang ada kasus yang lebih penting lagi mungkin itu Bung Dwi jadi memang ini sebenarnya sudah ada sih obat-obat yang dikasih kata Bung Dwi tadi tapi kalau untuk obat khusus itu belum ada. Vaksin tuh belum ada cak kita vaksin belum masih dikembangkan. Mungkin kakek Kamila yang nemukannya.
kami berdua nak berijo ini nemukan vaksin MERS-CoV ini ya. Kira-kira jadi wong hebat lah, tercatat kayak nama kita. Jadi wong hebat terkenal ya kalau pacak nemu genyo Aduh macam-macam baik Bung Dwi ini. Astagfirullahaladzim. Jadi cak mana nih ceritanya dengan Kance ya, kalau kita memang ada yang ngomong memang kita harus lebih baik mencegah daripada ngobati. Benar. Iya, jadi mungkin Bung Dwi bolehlah bagikan tips ya untuk adenggang kance mencegah virus MERS-CoV ini untuk mamang wan ibu yang ada di rumah. Cak mano caronyo selain memang kita harus menjaga yang namanya pola hidup sehat tadi ya. Ya, jadi walaupun ini Bungnya flu unta tuh belum ada nih kasus konfirmasi positifnya di Indonesia. Jangan ada lah. Tapi ingat ya salahnya nih kita melakukan pencegahan sejak dini kan, Bu. Ya, sedia payung sebelum hujan. Haruslah. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai upaya pencegahan. Nah, antara lain menggunakan masker waktu lagi sakit atau sedang berada di keramaian. Terus menjaga kebersihan tangan dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Tidak menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dibersihkan. Oh, berarti sama cek COVID dulu kita ya. Harus bersih dulu pakai hand sanitizer. Itu boleh. Baru kita sentuh bagian-bagian mata, hidung kalau kita nak itu pegangnya cek itu ya. Kan tangan kita nih gatel ya Bung ya. Jengok kaca dikit ngaput maskara aku nih kan. Mulai itulah aman cewek mulai kayak ada benjolan dikit di kening ini gatal-gatal jerawat mulai nak disentuh. Nggak tahu dia kalau tangan ini nih awal dari penyakit itu ya dah bener. Aduh. Terus istirahat yang cukup nih Bung, asupan gizi yang baik dan usahakan tidak merokok. Nah itu nih kalau kita cewek sih jarang yang merokok, tapi kalau cowok tuh rasanya dia galak lai, tidak usah makan daripada tidak merokok. Ya ciyo sih Bung Momon yang di depan marah tapi depan gitu aku tidak. Oh iya itu kan 100 uang satu yang cak itu tuh ya dah rata-rata yang namanya lanang tuh merokok kan kalau tidak merokok tidak lanang jangan ada ini ada yang kakeng kancing dengar apa Bung Mumun ngomong itu laju tergugah kejantanan kalau cak ini Bung Mumun ini tidak ada sih yang ngomong cak itu kan tidak merokok katanya bukan lanang kalau tidak merokok uji dia kan cak itu tapi tidak bukan itu bukan ukuran tapi mayoritas rata-rata yang namanya lanang itu ngudut. Nah itu halakan jantan betina kan ada yang galak ngudut ya dah. Nah itu paling tidak dikurangi ya dak Bung Dwi ya. Bener. Lanjut nih Bu. Lanjut. Tidak mengkonsumsi produk hewani yang mentah atau setengah matang, termasuk susu dan daging karena berisiko tinggi terinfeksi berbagai kuman yang menyebabkan penyakit pada manusia. Susu cak mana itu? Susu unta kan ada wong yang galak jual produk susu unta. Itu ya. Tapi kalau susu beruang kan jelas kan ya tuh. Bahasanya Bung untuk hobi tuh. Makanya bingung aku. Susu. Ini penikmat susu. Iya, ini kan yang mentah Bung. Yang mentah ya. Susu mentah bukan yang sudah dikemas ya itu kan beda. Iya, beda ya. Karena kita kan enggak tahu ya kalau cek itu tuh yang mentah itu Oke, jadi itu ada yang gangkan sedikit tapi masih ada lagi. Terus lanjut kalau cek itu. Iya, masih banyak yang harus kita cegah kan sebelum datang penyakit itu. Iya. Nah, terus membatasi kontak dengan kasus yang sedang diselidiki dan bila tidak terhindarkan buat jarak dengan kasus serta tidak kontak dengan orang yang sedang sakit saat berada di kawasan Timur Tengah. Ini nih untuk uang-uang yang lagi di luar sana Untunglah aku di sini dekat di Bandung iya di Indonesia di Kabupaten Oku. Kalau enggak itu lah ngeri pula ini. Tapi memang ini harus kita lakukan. Sekarang juga walaupun pandemi COVID-19 lewat, tapi pemerintah juga tetap nganjur kayak Bung Dwi, tetap harus pakai masker segala macam kan. Mungkin memang untuk jago yang namanya tadi mencegah lebih baik tadi daripada mengobati. Saro malah ngobati tuh. Bener. Bukannya saro baik Bung Dwi duitnya juga habis.
Bukan masalah apa-apa. Aku dak pula kalau gratis galo kan. Nah, kadang itu nak bayar kita tuh. Iya, nebus obat. Nah, lah sakit bayar pula. Nah, mana itu? Aduh, dari taloh nih itu ya. Terus mana lagi cara kita untuk mencegahnya tuh? Menerapkan etika batuk ketika sakit. Jadi menutup mulut itu bengeng waktu kita batuk, kita usahakan jangan asal kalau singgonya tuh kalau pacak tuh disemburkan tuh pas dekat waktu sengaja nih kan. Iya. Apa dikatakan tuh biar jangan aku bayang kena. Waduh. Kalau misalkan jadi teko etika B itu untuk batuk be ada etikanya dengan kanci ya. Jadi jangan lama itu ya deh. Enggak bagus itu. Biar kita deh yang sakit usah ngajak-ngajak uang. Nah, terus ini untuk jemaah haji dan umroh nih, Bung. Disarankan tuh menghindari kontak erat dengan penderita atau hewan penular. Unta tadi kan, ya. Ini perlu kita yang nak umroh ini. Jadi kita harus hindari kontak dengan penderita atau hewan penular itu. Jangan deket-deket lah dengan unta tuh ya. Nah kan, kamu lah ngomong muda kan apa foto dengan unta. Takut kaget ada merskop. Wah, pacak ibu sekarang baso kerannya dengan kanci perlu unta merskop. Itu ya sasiknya pengen haji, pengen umroh ya. Jadi bukan berarti kita tuh misalnya pemerintah Arab Saudi melarang untuk jangan foto misalnya dengan unta, jangan dekat itu. Bukan, karena memang ada hal tersendiri yang mungkin membahayakan bagi diri kita. Sasiknya mungkin hewan unta itu kan dari sana tertularnya. Jadi jangan ada deket-deket ego itu Mamang wan Ibu. Terus apa lagi nih untuk mencegahnya itu? Yang terakhir nih Bung, kalau kita mengunjungi peternakan, pasar atau tempat lain di mana ada unta Arab, harus menerapkan perilaku menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan dengan teratur sebelum dan sesudah menyentuh hewan dan menghindari kontak dengan hewan yang sakit. Itu. Memang untuk apa pula kita pergi ke tempat hewan yang sakit itu tuh Bung Dwi. Tahulah unta itu sakit dan kita para janganlah. Kalau baik Bung. Pengen Iya. Karena baru nyingok baru tegak si Bung gue. Pas nyingok unta langsung lah dicium. Separah itu nyingok unta. Ya Allah, baru inilah aku ketemu unta jadinya. Besar nih besar tinggi. Besar tinggi jadi Ibang Dwi unta jadi kemagangnya nak unta lah nak disosor janganlah itu ya, takut. Kita juga harus tetap membudidayakan hidup bersih. Bener. Yang cuci tangan tadi ya dak Ibang Dwi ya. Jadi walaupun wabah flu unta ini belum sampai ke Indonesia ya Bung ya, kita tetap perlu waspada dengan flu unta. Kalau kita atau keluarga yang mengalami flu yang tidak kunjung sembuh, jangan takut ke dokter, Bung. Aku takut. Kaget laju jadi tersangka kaget itu. Iya, tapi dah ya. Insya Allah kan untuk flu unta ini kita berdoa sama-sama Bella. Kalau di Oku ini se-Indonesia Raya ini sudah menerapkan hidup sehat Insya Allah yang namanya flu unta itu tidak akan masuk. Amin. Kata Ibu Dwi tadi itu kan nol masih nol. Jadi kita harus mempertahankan yang namanya nilai nol tadi. Iya, jangan sampai lah walaupun COVID itu di Indonesia sudah masuk, uang anjlok perekonomiannya, kita alhamdulillah tetap bertahan. Bahkan kita melaju kata Presiden kita Joko Widodo. Nah itu yang kita harapkan juga itu Bang Dwi ya. Pokoknya merskop itu pelunta itu lari-lari lah jangan masuk Indonesia. Kira-kira mah itu. Tapi kita juga harus kata Bang Dwi tadi harus berusaha juga ya biar dia tuh tidak masuk dengan mencegah. Iya, sebelum mengobati tadi. Jadi itu ada yang kance ya. Bang Dwi tadi sudah menjelaskan serba-serbi yang namanya flu unta yang saat ini memang sedang menghantui Piala Dunia di Qatar. Karena di sana tuh dari mano-mano. Ya, dari mano-mano datang, nak nontonnya, nak ketemu idolanya. Pokoknya segala jalan ditempuh lah kalau orang yang punya cuan itu nak menuju ke situ tuh dia ini ada masih ada ininya ini. Ya sudah aku baik belinya tiketnya harga double jadi. Yang penting dia sampai ke situ karena dia pengen menyaksikan secara langsung tanpa disadari dengan kita kumpul rame-rame tadi mengakibatkan hal-hal juga yang mungkin berbahaya
ya bagi diri kita. Bener. Tapi Bang Dwi juga nggak mana lah kalau apa menurut Bang Dwi dengan kita akhir tahun ini ya, dengan liburan Nataru Natal dan tahun baru ini, dengan perkembangan virus ya yang sudah ada di Indonesia ini ya, menurut Bang Dwi akan ada dak ini virus baru atau lonjakan? Ini cuman ini estimasi baik, bukannya kita ngomong gak ada dan idaknya, iya dak. Mak mana kalau menurut Bang Dwi itu, kalau Bang Mun sih agak takut-takut juga untuk akhir tahun ini ya dak. Iya, kalau kita tengok masyarakat kita nih tidak pacak terelakkan, nebungnya pasti seneng ya Nataru. Agam nian, jangankan Nataru jiwang ini, sedangkan dia lah tahu dewek kalau kopi tuh tidak boleh bepergian jauh. Masih baik dia gak sana sini pekin. Alah, cuman virus itu tiba isolasi, dangun diem baik. Ya dah, serius sih Bang Mumun tuh. Ya dah. Apalagi sudah diomongkan pemerintah kalau kita sudah bebas dari virus COVID-19 ini ada yang kangen. Tapi gak jangan kemana-mana kami ada waktu sekitar 6 menit ke depan. Anehkan dulu yang berikut ini. Talkshow Batu Raja Radio. Iya, 103,1 Batu Raja Radio dengan Kancu. Waduh, tidak terasa ini ternyata ya. 3 menit ke depan lagi perjumpaan kita ya Bang Dwi. Tidak terasa. Tidak terasa nih ya, Bang Dwi tuh ngelitik terus dari tadi. Aku padahal takut kayak kena pula merskop lu unta ini, cuman tidak. Karena Ibu Mumun tuh aman ada yang Kancu, karena tadi Bang Dwi di penjelasannya karena di Indonesia ini belum ada. Iya, 0% katanya. Itu yang membuat Ibu Mumun itu merasa lega. Alhamdulillah nian. Tapi bukan berarti kita laju asa galak liburan. Ya dah tetap harus kita waspada juga dengan virus-virus yang lainnya. Ya dah Ibu Dwi. Kaget ada XBB, virus yang baru itu. Terus ada hal yang lain-lain ada yang kance. Makanya kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Ya dah Ibu Dwi. Iya. Nah Ibu Dwi mungkin ada yang sampaikan lagi nih untuk ada yang kance masalah flu unta ini dari cara tapi tadi sudah dibeberkan galau rasanya dari asal muasal sejarah adanya flu unta, terus juga bahwasanya virus flu unta ini belum ada pengobatan yang harus ini obatnya itu belum ada ya. Tapi ada sih kalau dia batuk dinjuk obat batuk baik. Kalau dia pilek dinjuk obat pilek baik kata Ibu Dwi tadi. Tapi cara pencegahannya tadi sudah dijelaskan nih, banyak nih ada di kance. Memang ini mencegah ini sebenarnya bukan karena kita pas kena flu unta baik ya dak ya. Untuk penyakit lainnya juga kan Bung. Bermanfaat. Ngatik salahnya sebenarnya kita tuh melakukan tindakan pencegahan pakai masker. Apalagi kalau tempatnya tuh berkerumun Iya banyak, rame. Lindungilah diri sendiri dulu gitu tuh. Itu kalau kita galau-galau sih kok masing-masing lah melindungi diri sendiri kan, akhirnya kita terlindungi galau. Iya benar. Ya cak itu. Cuman kalau nak makan lepas maskernya. Payahlah Mamang Wan Ibang, caknya Ibu Mun sama Ibang Dwi cuma sampai di sini ya. Untuk ngawani di rundingan kita talkshow kali ini. Kami undur diri, ada yang kance. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Selamat siang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Raja Radio.